Salam anak-anak kami sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentu masih dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran ini. Baik anakku sekalian, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah kelas 11 kelompok peminatan. Nah baik anak-anakku, kali ini kita fokus membahas akar-akar nasionalisme di Indonesia, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Saya sudah menjelaskan mengenai dampak ataupun respon bangsa Indonesia terhadap kolonial dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, mari kita ikuti apa saja yang akan kita bahas kali ini dan apa saja tujuan pembelajaran kita. Silakan diperhatikan anak-anakku sekalian. Baik, itu saja tujuan pembelajaran kita. Melalui video ini nanti anak-anak kami diharapkan sudah mampu menguraikan akar-akar nasionalisme di Indonesia dan juga menunjukkan hasil telah akar-akar nasionalisme Indonesia dengan benar. Baik, langsung saja kita masuk. Muncul pertanyaan yang pertama, apa sih nasionalisme itu? Nah, anak-anakku sekalian, dapat kita artikan melalui Kamus Bahasa Indonesia, yang mana nasionalisme itu merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, secara etimologi dapat juga diartikan bahwa nasionalisme itu berasal dari kata nasional dan juga isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas setanah air, persatuan dan kesatuan. Nah, itu sekilas pengertian daripada nasionalisme. Nah, dapat kita simpulkan anakku sekalian bahwa nasionalisme itu sangat penting untuk berdiri tegaknya sebuah negara ya. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan, kapan dan bagaimana proses lahirnya nasionalisme itu di kalangan atau di rakyat Indonesia, terutama pada masa penjajahan. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, jadi anakku sekalian, nasionalisme itu nanti atau lahirnya kesadaran nasional dan juga tumbuhnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia itu tentu itu dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, apa saja itu? Ada faktor intern atau faktor dari dalam, dan juga ada faktor ekstern atau dari luar. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan lahirnya nasionalisme di Indonesia? Kita lihat dari faktor internalnya. Yang pertama, adanya kesamaan nasib akibat imperial dan kolonialisme. Artinya bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia itu memiliki nasib yang sama, yaitu menderita akibat kolonial dan imperialisme bangsa barat. Yang kedua anakku sekalian, bahwa kita adanya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu maksudnya adalah kenangan kita pada masa kerajaan ya, yang mana jauh sebelum datangnya kolonial dan imperial bangsa barat, bahwa Nusantara kita itu sebenarnya sudah hebat, dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan besar yang sangat disegani bahkan di dunia ya. Misalnya kita kenal dengan kerajaan Sriwijaya pada masanya, disebut dengan kerajaan maritim ya. Kemudian kerajaan Majapahit ya, yang sangat luar biasa. Nah, jadi setelah kita mengenang kejayaan kita itu, kita mulai bangkit rasa nasionalisme kita untuk bersatu, karena setelah kita nanti dijajah oleh bangsa barat, kita itu malah terpuruk begitu ya. Nah, yang ketiga, munculnya kaum terpelajar. Nah, jadi salah satu faktor intern lahirnya nasionalisme Indonesia itu tentu karena lahirnya kaum terpelajar ya, atau kaum cendekiawan, yang mana nantinya kaum cendekiawan ini
juga lahir akibat daripada adanya politik etis atau politik balas budi dari pihak Belanda itu sendiri, setelah nanti Belanda itu mendapat reaksi keras terhadap praktek tanam paksa yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu dampak positif bagi bangsa Indonesia dalam hal politik etis yang diterapkan oleh Van de Venter, ya, yang mana nantinya sebagian rakyat Indonesia itu sudah bersekolah, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mereka itulah nantinya kaum terpelajar yang menyebarkan rasa nasionalisme atau persatuan dan kesatuan di rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, anakku sekalian, adanya kemajuan juga dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Nah, tentunya ini diikuti tadi dari adanya kaum terpelajar, ya. Nah, kemudian kita masuk faktor ekstern, ya. Ternyata ada juga faktor yang berasal dari luar negeri Indonesia sendiri yang menyebabkan lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, adanya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, ya. Nah, jadi pada saat itu Jepang memenangkan perang itu di Korea, yang mana Rusia itu kalah. Jadi di sini negara-negara atau rakyat masyarakat yang ada di Asia, ya, di Asia Afrika khususnya, itu merasa bahwa Asia itu memiliki sebuah negara saudara tua, yaitu Jepang, yang sama-sama di Asia, yang mempunyai kekuatan atau setara dengan negara-negara yang besar, ya, seperti Rusia saja bisa dikalahkan, kira-kira gitu. Nah, ini nanti yang mendorong munculnya nasionalisme di Asia Afrika, khususnya juga Indonesia. Nah, yang kedua, anakku sekalian, karena munculnya bukan hanya di Indonesia, ternyata munculnya gerakan-gerakan nasionalisme di berbagai kawasan di Asia Afrika. Nah, misalnya juga nasionalisme di Tiongkok, ya, ini didasarkan pada San Minchu, ada 3 sendi kedaulatan rakyat, ya. Nah, kemudian juga Jepang, ya, ada nasionalismenya nanti setelah Kaisar Meiji memimpin, ya. Kemudian adanya nasionalisme di India yang kita kenal dengan pejuangnya Mahatma Gandhi, ya. Nah, kemudian ada juga di Turki, nah, ya, Mustafa Kemal Pasha. Nah, masih banyak lagi, ya, negara-negara di Asia Afrika itu turut nasionalismenya itu bangkit. Nah, inilah anakku sekalian, nantinya yang mendorong nasionalisme Indonesia itu semakin kuat, ya, semakin kuat dengan cara mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, ya. Nah, begitu. Oke, itu faktor penyebab lahirnya nasionalisme di Indonesia, ya. Nah, sekarang bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia? Nah, yang pertama tentu nasionalisme Indonesia itu berkembang atau lahir itu pada masa pergerakan nasional yang kita kenal dengan pertama sekali adalah Budi Utomo tahun 1908, ya. Nah, lahirnya nanti nasionalisme pergerakan yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya. Nah, coba kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi rasa nasionalisme Indonesia yang muncul itu nanti tentu dipengaruhi oleh politik etis tadi yang melahirkan golongan-golongan intelektual, ya. Nah, jadi para kaum intelektual ini nantinya yang memperkenalkan arti sesungguhnya daripada nasionalisme itu sendiri, ya. Nah, nasionalisme itu nanti lahir pada masa pergerakan nasional, ya, yang kita misalnya ini dapat kalian perhatikan di gambar. Ini adalah toko 3 serangkai, ya, yang pendiri daripada Indis Partis. Kemudian anakku sekalian, nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan ini itu dibagi beberapa periode. Yang pertama ada periode awal perkembangan. Contoh yang lahir pada saat itu ada organisasi Budi Utomo, ya. Nah, itu sebabnya nanti organisasi Budi Utomo ini disebut dengan organisasi pergerakan nasional pertama sekali di Indonesia. Kemudian ada Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam ini nanti pecah menjadi 2, maka muncullah Syarikat Islam SI, ya. Nah, juga munculnya yang namanya Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian periode kedua disebut dengan istilah periode nasionalisme politik. Nah, jadi artinya di sini nanti muncul organisasi-organisasi yang berhaluan politik. Contohnya Indis Partis dan juga Gerakan Pemuda, ya, Sumpah Pemuda kalau anak kami masih ingat. Yang ketiga ada periode radikal, ya. Nah, contoh periode radikal organisasi yang lahir pada saat itu ada PKI dan juga PNI yang didirikan oleh Soekarno, ya. Kemudian ada juga periode bertahan, nah, atau moderat lah, ya. Ada Parindra, ada GAPI dan ada Gerindo. Nah, itu dia. Kita lanjut. Bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia setelah nanti kita itu di awal merdeka, ya, setelah kita proklamasi, ya. Nah, kira-kira bagaimana rasa nasionalisme kita? Ya, ini dia anakku sekalian. Nasionalisme Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu
bisa dikatakan sangat tinggi karena kita menghadapi perlawanan terhadap kedatangan Belanda dan sekutu ya. Nah, yang mana nanti ini dikenal dengan sebutan perjuangan revolusi fisik ya. Nah, di awal kemerdekaan itu terjadi dari tahun 1945 sampai dengan 1950 ya. Nah, oke. Jadi dapat kita simpulkan nanti di nasionalisme kita pada masa awal kemerdekaan itu semua rakyat Indonesia itu berhadapan atau melakukan perang atau revolusi fisik ya. Nah, revolusi fisik ini artinya anakku bahwa terjadi perlawanan dari berbagai daerah di Indonesia karena kedatangan Belanda dan sekutu ya, yang mana kita tentu muncul rasa nasionalisme kita untuk mempertahankan identitas bangsa kita, untuk mempertahankan kemerdekaan kita, sampai semua pahlawan kita itu nanti bertempur melakukan pertempuran habis-habisan ya. Nah, yang kita kenal dengan misalnya pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Medan Area, Perang Puputan di Bali ya. Nah, itu semua adalah perjuangan fisik demi mempertahankan kemerdekaan atau identitas bangsa kita tadi ya. Nah, walaupun nantinya anakku sekalian pertempuran itu diselesaikan yang dengan cara diplomasi ya. Nah, diplomasi maka muncullah nanti perundingan, yang mana perundingan itu yang kita kenal yang pertama ada perundingan Linggajati, Renville, Romproyen, Inter Indonesia, dan yang terakhir nanti adalah munculnya konferensi meja bundar. Maka selesailah konflik revolusi fisik tadi ya. Saya rasa itu sekilas mengenai akar-akar bagaimana sejarah awal lahirnya dan juga perkembangan nasionalisme itu di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak kami bisa memahami dan semoga materi ini bermanfaat. Ingat, kalian adalah generasi penerus. Tetap jaga, tetap miliki jiwa nasionalisme, karena itulah salah satu tujuan Anda belajar sejarah, supaya anak-anak kami itu berkembang tumbuh menjadi generasi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Demikian dari Sir Alvin Simanjuntak, sampai ketemu di materi berikutnya.